Panjang nih, nggak panjang. Nah, sekarang kalau ngomongin di luar bola nih, Om Helmi ini kan sebagai pembawa acara kan kayaknya serba bisa nih. Di sport bisa, di ngomongin yang serius bisa. Nah, aku ini kan baru belajar ya jadi host lah, maksudnya jadi host kecil-kecilan di YouTube. Ajarin aku Om, apa tips and tricks untuk menjadi pembawa acara yang bagus dan baik? Halo guys, kembali di Maya Adul TV. Huha. Hari ini kegiatannya gua diundang sebagai komentator, bukan komentator ya, lebih ke apa ya? Fans Chelsea, karena hari ini adalah final FA Cup Chelsea melawan Liverpool. Dan hari ini gue diundang untuk menjadi peramai lah sebagai fans Chelsea-nya di acaranya Om Helmi Yahya dan Coach Justin. Dan mau tahu gimana keseruannya? Ikutin terus. Nah, ini dia. Ya, mantap. Enggak masuk. Panjang nih, enggak panjang. Kita pakai ini nih ya. Akhir-akhirnya ada burungnya ya? Ada burungnya lah. Ini gimana kan? Halo guys, masih di Maya Adul TV. Sekarang gue baru aja selesai di acaranya Om Helmi Yahya. Just Hai ya? Justin Helmi Yahya. Dan kita habis ngebahas Liverpool dan Chelsea. Gimana menurut Om pertandingan hari ini? Gue tuh sebenarnya saya tidak penggemar kedua tim, tapi saya penggemar sport. Saya mengagumin game-game yang menarik, yang penuh dengan sportif. Dan tadi walaupun pertandingannya boring ya. Iya, agak boring sih. Agak boring. Karena serangannya cukup sedikit. Iya, tapi drama penaltinya luar biasa. Tadi waktu di Jasaye, peaknya ada di 18.000 ya. Mantap, keren. Iya. Tonton yang udah nonton tadi ada 430.000 rekor juga. Tadi selama kita live. Keren. Ya. Berarti sekarang Om lagi fokus di Jasaye ini aja ya? Ya, selain konten reguler saya Helmi bicara yang sempat ke rumah sama ayah itu ya. Ayah ya. 2 kali gue kesana. Iya. Jadi Om Helmi ini fans MU ya? MU. Nah, sekarang aku pengen bahas nih MU. Menurut Om apa nih yang harus diubah dari MU? MU ini kan tahun ini kayaknya tahun musim paling buruk. Padahal tahun lalu kan runner up ya. Iya, makanya. Sepanjang sejarah nggak sih menurut Om? GD cuma 1. Iya. Parah bener tahun ini ya. Padahal kemarin berharap dari kehadiran Ronaldo, MU akan bisa juara ya, semua orang berharap. Tapi justru menurut gua kehadiran Ronaldo tuh merubah permainan MU. Pemain-pemainnya menjadi salah setelan semua ya. Bruno yang mestinya bagus jadi gitu. Rashford tidak sebaik dulu. Tiba-tiba Maguire jadi pelawak gitu. Jadi menurut saya pergantian pelatih, kita berharap Rangnick bisa merubah, mengangkat suasana, ternyata enggak juga. Tapi that's football. Jadi enggak ada masalah, memang menang kalah seluruh tim itu ada masa naik, ada masa turun. MU bertahun-tahun menguasai Liga Inggris, ya sehingga akhirnya seluruh orang Inggris itu benci MU kecuali
penggemar MU masih ada EBU. EBU itu anything but United. Ya dibully gitu karena memang terlalu perkasa ya. Jadi menurut saya tidak akan membuat kita menjadi seperti apa itulah. Jadi itu yang membuat kan Al kan pernah juga lama di London ya. Berapa tahun di London. Suasana di Inggris kayak gitu tuh. Iya, udah kayak agama bola di sana. Ya, betul. Jadi kalau kita masuk ke klub-klub sportnya gitu, kalau nggak ada Premier League, sopan semua tuh Inggris aristokrat, ngomong dijaga. Tapi kalau udah bola, wah. Itulah jadi kata orang liga pertandingan sepak bola membuat orang Inggris itu bergairah. Ya berbeda tuh orang Inggris pada saat kompetisi berjalan dan orang Inggris pada saat kompetisi lagi off. Ya jadi kita pun harus belajar dari sana. Yang penting kita sopan, boleh ledek-ledekan, tetapi nggak boleh terlalu gimana gitu. Kita belajar dari sport. Makanya saya dari jasa YL saya bilang oke, boleh komentar tapi tolong ya agak dijaga gitu. Jangan yang barbar isi toilet, ya. jangan yang barbar. Ya jangan terlalu yang gimana lah. Kita jaga kesempatan karena you are what you say. Ya you are what you write ya. Dan ya kita doain aja semoga MU bisa kembali membaik lah. Amin. Setidaknya jangan terlalu terpuruk-puruk amat karena MU itu sebenarnya lawan yang cukup seru kalau dimain. Kayak Chelsea juga kan lawan MU jarang menang kan. Seburuk-buruknya MU tetap aja. Kalaupun kalah tipis lah. Iya. Ya nggak kayak gini lah dihina-hina oleh tim-tim kecil gitu ya. Itu yang sangat memalukan. Ya dulu saya nggak mau nonton tuh MU. Ya dulu lucu kalau saya nggak nonton MU-nya malah menang. Iya. Orang semua tahu MU nggak nonton itu kalau MU menang. Ada jinxnya juga tuh. Iya, ada gitu tuh. Jadi masa-masa itu. Jadi kita menikmati betul. Itulah yang saya bilang menguji kesetiaan kita terhadap sebuah tim ya. Tapi malah justru itu serunya ya. Oh iya, jangan mencintai tim pada saat dia bagus doang. Saya tahu Arsenal diujinya cukup lama lah ya. Liverpool diujinya cukup lama sebelum kembali menjadi juara. Yang hebat itu adalah Chelsea. Dari tim nggak ada apa-apanya gitu diangkat oleh Abramovich menjadi tim juara, malah juara UCL gitu. Ya dengan strategi pembelian pemain yang benar, memilih pelatih yang benar. Ya wah, dan itu karena Abramovich sangat memperhatikan tim, sangat suka bola, sangat royal juga. Sangat royal dan sangat dreamnya harus menang. Dia itu kan nggak pernah ada pelatihnya yang lebih dari 3 tahun. Begitu udah mulai susah ganti. Dulu awal-awal yang bikin tradisi kayak gitu Chelsea sebenarnya ya, ganti pelatih. Terus sekarang semua tim menganut itu juga ya, dikit-dikit ganti. Chelsea itu tim yang paling banyak mengganti pelatih. Iya. Bayangin Di Matteo membawa ke UCL aja tahun berikutnya diganti. Setengah musim ya. Jadi menurut saya ya karena jadi menghadirkan filosofi di mana pemainnya pelatihnya harus menang terus. Kalau nggak menang, ya menang aja gue bisa ganti. Jadi itu menurut saya keren banget. Nah, sekarang kalau ngomongin di luar bola nih, Om Helmi ini kan sebagai pembawa acara kan kayaknya serba bisa nih. Di sport bisa, di ngomongin yang serius bisa. Nah, aku ini kan baru belajar ya jadi host lah, maksudnya jadi host kecil-kecilan di YouTube. Ajarin aku Om, apa tips and tricks untuk menjadi pembawa acara yang bagus dan baik? Persiapan. Saya ingat banget ya, orang terkagum-kagum begitu saya datang ke rumah ayahmu. Ya saya bacain semua koleksinya dia gitu. Vinilnya saya buka, saya nyanyiin lagunya gitu. Orang bilang saya jenis nono. Saya melakukan persiapan saya. Tamu saya siapapun saya tahu research. Akan datang, saya akan pelajarin itu. Minimal saya baca, saya googling, dan itu menjadi pertanyaan saya. Sehingga tamu saya datang siapapun, saya tidak pernah kehabisan kata-kata. Dan saya dikuasain tuh, nggak pakai daftar pertanyaan. Karena kalau kita ngeset daftar pertanyaan, kita jadi terpaku dan tidak berkembang. Improvisasi aja. Dan flow-nya kurang enak juga. Flow-nya kurang enak. Jadi ngobrol aja kayak gini. Saya pikir Erl udah punya modal lah ya. Yang penting melakukan persiapan, jangan menggampangkan persiapan. Karena itu penting ya. Banyak baca, tahu memprofiling siapa tamunya gitu. Saya bisa bicara apapun. Sekarang saya banyak mengangkat tentang konflik Ukraina-Rusia gitu. Udah 4 episode yang nonton bagus-bagus terus dan orang bilang, "Woi gila kok tahu banget." Ya saya belajar. Dan banyak baca ya. Banyak baca lah sekarang gampang ada Google dah yang. Berarti tips pertama persiapan dan research ya. Research. Coba 2 lagi, aku ingin minta 3 tips dari Om Helmi. Ya jam terbang akhirnya. Jam terbang ya. Jam terbang akhirnya itu yang saya pikir itu yang paling penting. Jangan pernah takut, jangan pernah malu dan yang berikutnya menurut saya kalau yang keempatnya itu harus punya diferensiasi. Harus punya perbedaan. Saya berbeda betul, saya nggak mau sama dengan yang lain. Karena begitu saya masuk, saya kan terlambat masuk, baru 2 tahun ya. Udah ada Deddy Gobuzier di situ, udah ada Raffi,
udah ada Baim Wong segala macam, udah ada Ahmad Dhani dengan TV Legendnya, dan saya tahu oh ini saya nih. Karena kalau kita menjadi follower orang, nggak mungkin lah kita bisa mengalahkan. Ya, make your own. Yang kedua diferensiasi berarti. Diferensiasi. Yang ketiga terakhir. Saya pikir kan kita tahu lah ya, di sini ada dunia algoritma dan sebagainya. Clickbaiting, bagaimana kita membuat judul yang benar, bagaimana kita mengangkat trending topik yang sedang hot gitu ya, bagaimana kita mengundang tamu yang justru akan menambah follower kita tuh, menambah viewer kita dengan SEO dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu itu yang saya belajar dari tim-tim di sini. Perusahaan saya Ernano Media ada 30-an anak muda bekerja di sini. Saya belajar dari mereka. Ya, saling belajar. Oke, Om Helmi, makasih. Thank you. Waktu udah malam juga, kita jangan panjang-panjang. Ya. Itu guys, tadi kita obrolan dengan Om Helmi Yahya. Oke, makasih juga yang udah nonton. Sampai jumpa di lain vlog, bukan pembicaraan. Di lain episode. Makasih, bye-bye. Sukses. Thank you.